Seperti yang kita lihat, akhir-akhir ini hubungan antara Rusia dan Ukraina semakin memanas. Keduanya bersitegang dalam hal politik, perebutan wilayah dan kekuasaan. Hingga tepatnya pada Kamis pekan lalu, negara Rusia berhasil menginvasi negara Ukraina, dan pada akhirnya berhasil menduduki hampir 80% wilayah Ukraina. Lantas, hal apakah yang menjadikan kedua negara tersebut bersitegang hingga saat ini? Apakah konflik ini juga dapat memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga? Selamat datang di channel Zero Encyclopedia, channel yang membahas tentang suatu fakta unik dari berbagai negara di dunia, yang diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan sobat ensiklopedia semuanya. Ukraina menjadi negara merdeka dengan jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Itu adalah bagian awal dari Kekaisaran Rusia dan kemudian menjadi Republik Soviet, serta menyingkirkan warisan Kekaisaran Rusia, sehingga membentuk hubungan dekat dengan Barat. Sejak kemerdekaannya, negara ini memerangi korupsi dan perpecahan internal. Negara sisi Barat menginginkan integrasi dengan Barat, sedangkan wilayah Timur menginginkan integrasi dengan Rusia. Konflik dimulai ketika Viktor Yanukovych, Presiden Ukraina, menolak perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa demi hubungan yang lebih dekat dengan Moskow. Para pengunjuk rasa lalu menggulingkannya dalam revolusi martabat, atau yang lebih dikenal dengan Revolution of Dignity. Sebagai imbalannya, Rusia mencaplok sebagian wilayah Ukraina di semenanjung Crimea, dan mendukung pemberontakan separatis di Ukraina Timur. Setelah itu, mereka menyerang Donbas yang merupakan jantung industri negara Ukraina. Lebih dari 14.000 orang kehilangan nyawanya dalam konflik bersenjata antara pasukan Ukraina dan separatis yang didukung Rusia. Ukraina dan pihak Barat menuduh Rusia mengerahkan pasukan dan mengirim senjata ke pemberontak, yang mana tuduhan ini langsung dibantah oleh Rusia. Namun, Rusia mengecam keras Amerika Serikat dan NATO karena membantu Ukraina dengan senjata dan latihan militer bersama. Presiden Putin juga menyatakan menolak atas rencana beberapa anggota NATO untuk mendirikan pusat pelatihan militer di Ukraina. Rusia menolak hal ini karena dapat mengakibatkan terganggunya keamanan negara Rusia, jika NATO benar-benar mendirikan pusat pangkalan militer di wilayah Ukraina. Mengingat kawasan negara Ukraina yang bersebelahan dengan negara Rusia, yang tentunya hal itu akan mengganggu keamanan negara Rusia dan juga Blok Timur. Rusia dalam tuntutan keamanannya mengatakan, bahwa mereka tidak ingin Ukraina menjadi negara anggota NATO, dan ingin menghentikan semua latihan NATO di dekat perbatasannya. Serta, negara Rusia juga menuntut penarikan pasukan NATO dari Eropa Tengah dan Timur. Perlu dicatat bahwa masuknya Ukraina ke NATO akan membutuhkan persetujuan bulat dari 30 negara anggotanya. Selain itu juga, Rusia memandang Ukraina sebagai bagian dari lingkup pengaruhnya sebuah wilayah, bukan negara merdeka. Namun, Amerika Serikat dan NATO telah menolak tuntutan Rusia. Blok Barat mendukung Ukraina dan berjanji akan menyerang Rusia secara finansial jika pasukannya maju ke Ukraina. Namun, menurut beberapa pendapat, ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab konflik antara Rusia dan Ukraina. Di antaranya, yakni mengenai sejarah masa lalu dari politik kedua negara tersebut. Seperti kejayaan masa lalu menjadi salah satu teori yang menjadi sorotan. Hal ini diperkuat dengan retorika Presiden Putin beberapa hari sebelum penyerangan. Presiden Putin berkata Ukraina adalah bagian lama dari Rusia. Ia juga berkata bahwa Rusia telah dicuri ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Ia pun menuduh Ukraina sebagai koloni dari Amerika Serikat. Rusia juga sebetulnya sudah lama mencoba mengintervensi politik di Ukraina,
Namun sejak Rusia mencaplok semenanjung Crimea di tahun 2014, perpolitikan di Ukraina cenderung berseberangan dengan Rusia. Alasan lain yang dipermasalahkan Rusia adalah NATO. Rusia sejak lama menolak Ukraina untuk bergabung ke dalam NATO. Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Tavares, menyatakan bahwa Rusia khawatir jika NATO membawa persenjataan ke perbatasan Ukraina, dan membangun pangkalan militer di sana, sehingga kota-kota besar Rusia bisa jadi sasaran yang mudah ditarget. Meski demikian, NATO masih membuka pintu jika Ukraina ingin bergabung. Di sisi lain, Ukraina pun bersikeras memang ingin bergabung dengan NATO, walaupun negara Rusia melarang Ukraina untuk bergabung menjadi bagian dari organisasi militer yang dipelopori oleh blok barat tersebut. Pemerintah Rusia telah lama mendukung gerakan separatis di negara-negara bekas Soviet. Pada tahun 2008, Rusia juga berperang melawan Georgia akibat masalah ini. Rusia diketahui mendukung separatis di daerah Ossetia Selatan dan Abkhazia. Hal itu memicu reaksi keras dari Georgia, namun dua daerah itu berhasil dikuasai pengaruh Rusia, meskipun tak diakui dunia. Sebelumnya, Rusia juga mendukung para separatis di semenanjung Crimea milik Ukraina. Baru-baru ini, Putin mengakui kedaulatan daerah Donetsk dan Luhansk. Vladimir Putin juga mengirim pasukan ke dua daerah itu, meski dunia internasional masih mengakui dua daerah itu sebagai milik Ukraina, sehingga otomatis langkah Putin disamakan dengan membawa pasukan ke Ukraina. Mengutip dari Global Conflict Tracker, menjelaskan latar belakang dari konflik kedua negara ini, berikut penyebab konflik Rusia dan Ukraina. Tahun 2013. Awal mula krisis di Ukraina ketika terjadi protes di ibu kota Kiev, Ukraina. Pada bulan November tahun 2013, Presiden Viktor Yanukovych dari Ukraina menolak untuk menjalin kesepakatan kerjasama dan ekonomi dengan Uni Eropa. Tahun 2014. Pasukan militer Rusia mengambil wilayah Crimea, Ukraina. Warga Crimea juga memilih bergabung dengan Federasi Rusia dalam sebuah referendum. Kemudian, Presiden Vladimir Putin menjelaskan perlunya perlindungan dan hak-hak warga negara Rusia, serta penutur bahasa Rusia di Crimea dan Ukraina Tenggara. Krisis ini membuat perpecahan etnis, terjadi gerakan separatis yang mendukung Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk, di Ukraina Timur. Gerakan separatis ini ingin melakukan deklarasi kemerdekaan dari Ukraina. Tahun 2015. Negara Ukraina mengalami krisis internasional pada bulan Juli tahun 2014. Hal inilah yang membuat Amerika Serikat dan Uni Eropa berselisih dengan Rusia. Terjadi kecelakaan pesawat penerbangan Malaysia Airlines yang ditembak jatuh di wilayah udara Ukraina. Kecelakaan pesawat tersebut menewaskan 298 penumpang. Bulan Oktober tahun 2015, penyelidik dari Belanda menyimpulkan bahwa pesawat tersebut jatuh karena tembakan rudal buatan Rusia. Masih di tahun 2015, para penyelidik menjelaskan sistem rudal yang disediakan oleh Rusia bulan September tahun 2016. Sebelumnya negara Perancis, Jerman, Rusia, dan Ukraina melakukan kesepakatan untuk menghentikan kekerasan di bulan Februari tahun 2015. Perjanjian tersebut mencakup gencatan senjata, penarikan senjata, dan kontrol penuh pemerintahan Ukraina untuk mengurus wilayah konflik, tetapi sayangnya penyelesaian secara diplomasi tersebut tidak berhasil. Tahun 2016, NATO mengumumkan aliansi akan mengerahkan 4 batalion ke Eropa Timur seperti Estonia, Latvia, Lituania,
dan Polandia. Pasukan ini ditugaskan untuk mencegah agresi Rusia di wilayah Eropa Timur. Pasukan NATO ini juga bergabung dengan 2 brigade tank Angkatan Darat Amerika Serikat. Pengerahan pasukan ini terjadi pada bulan September tahun 2017. Sejak konflik di tahun 2014, warga Ukraina mendapatkan serangan siber. Tahun 2016, warga Kyiv terkena pemadaman listrik. Tahun 2017 terjadi serangan siber komputer pemerintah dan bisnis di Ukraina. Tahun 2018, Ukraina menyetujui untuk bergabung dengan NATO untuk latihan udara skala besar. Pada bulan Oktober tahun 2018, pelatihan tersebut dilakukan di wilayah Ukraina Barat. Latihan tersebut dilakukan 1 bulan setelah Rusia mengadakan latihan militer tahunan. Vladimir Putin menyimpan rasa duka yang mendalam atas hilangnya kekuasaan dan pengaruh Rusia sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Ukraina sebelumnya adalah bagian dari Uni Soviet yang mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1991. Banyaknya negara Eropa yang makmur, modern, independen dan demokratis, yang berbatasan dengan Rusia dianggap sebagai ancaman bagi rezim pemerintahan Vladimir Putin. Vladimir Putin mengklaim tujuan invasi itu adalah untuk membela penutur bahasa Rusia di Ukraina, terutama 2 wilayah timur yakni Donetsk dan Luhansk, yang dikuasai pemberontak pro-Moskow. Ukraina sebelumnya menunjukkan minatnya bergabung dengan aliansi NATO, atau yang lebih dikenal dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Namun, Vladimir Putin menganggap gabungnya Ukraina ke NATO sebagai bentuk ancaman langsung ke Ukraina. Ia menganggap bahwa Ukraina dan Rusia tak terpisahkan, baik secara sejarah, budaya, sosial, etnis dan politik. Satu rakyat, satu kesatuan, kata Vladimir Putin dalam artikelnya yang diterbitkan pada tahun 2021. Vladimir Putin yang juga mantan anggota KGB mengecam ekspansi NATO, yang memindahkan infrastruktur militernya semakin dekat ke perbatasan wilayah Rusia dan Ukraina. Ia juga menyebut pemimpin Barat dan NATO tidak bertanggung jawab dari tahun ke tahun. Saya berbicara tentang keprihatinan dan kekhawatiran terbesar kami, dan tentang ancaman mendasar yang diciptakan oleh politisi Barat, yang tidak bertanggung jawab untuk Rusia secara konsisten, kasar dan tidak sopan dari tahun ke tahun, kata Putin dalam pidatonya, Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022, dikutip dari Reuters. Menurut Vladimir Putin, pihak Barat telah berjanji pada tahun 1990, bahwa NATO tidak akan memperluas 1 inci pun pengaruh ke timur, tetapi NATO tetap melakukan ekspansi militernya ke wilayah timur. Invasi Rusia telah memicu kecaman keras dari sejumlah negara, tidak hanya dari negara-negara Barat. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak Presiden Vladimir Putin untuk menarik pasukannya atas nama kemanusiaan. Mengutip dari Mei Edu, berikut beberapa kemungkinan dampak konflik antara Rusia dan Ukraina. Konflik kedua negara akan berpengaruh pada pasokan gas alam di Eropa. Selain itu, harga minyak bisa meningkat karena konflik ini, dikarenakan pembeli tidak dapat membeli produk energi dari Rusia. Gas alam Rusia menyumbang sekitar 40% pasar Uni Eropa. Maka dari itu, konflik ini bisa mempengaruhi harga gas alam dan minyak dunia. Ukraina mengekspor gandum sekitar 95% melalui Laut Hitam. Sekitar 50% ekspor gandum dikirim ke negara Timur Tengah,
Mesir, dan Afrika Utara. Konflik antara Rusia dan Ukraina dapat berdampak pada pasokan pertanian ke negara Afrika dan Timur Tengah. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kenaikan harga di bidang pertanian. Mengingat, negara Ukraina sebagai pengekspor utama gandum di wilayah itu, total ada sekitar 95% gandum yang diekspor melalui Laut Hitam. Sekitar 50% ekspor gandum, dikirim ke negara Timur Tengah, Mesir, dan Afrika Utara. Akibat konflik di Ukraina, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi krisis kemanusiaan. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, memperkirakan jumlah penerima bantuan di tahun 2022 akan meningkat. Amerika termasuk produsen dan pengekspor energi, sehingga masalah ekonomi tidak terlalu berdampak pada negara ini yang disebabkan oleh konflik di Ukraina, tetapi, konflik antara Rusia dan Ukraina dapat menyebabkan inflasi pada beberapa negara di dunia. Cara mengatasi inflasi adalah dengan menaikkan suku bunga. Sebagian besar dari pakar ekonomi memperkirakan bahwa akan terjadi lonjakan harga karena konflik di Ukraina, yang mana kemungkinan konflik ini dapat berdampak pada inflasi jangka panjang. Itulah tadi pembahasan mengenai penyebab konflik antara Rusia dan Ukraina, yang disebabkan oleh NATO yang ingin terus menyebarkan pengaruh di bagian Eropa Timur, serta ingin mendirikan pusat pangkalan militer di wilayah perbatasan antara Ukraina dan Rusia. Jadi dapat disimpulkan, bahwa penyebab konflik di antara kedua negara ini adalah pengaruh NATO yang ingin menjadikan negara Ukraina sebagai pusat pangkalan militer di kawasan Eropa Timur, yang tentunya, hal ini akan menjadi ancaman bagi negara Rusia, mengingat kedua negara tersebut sebagai kedua kekuatan dunia, yang mewakili blok Barat dan Timur. Semoga konflik ini cepat mereda, dan menemukan jalan kedamaian, sehingga segala bentuk penyebab pemicu Perang Dunia Ketiga tidak terjadi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, serta dapat menambah wawasan kita semua, terutama di bidang ilmu pengetahuan mengenai fakta-fakta negara di dunia. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.